Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video cara mengembalikan fisik setelah sakit. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis dan kemudian merasa fisiknya itu belum kembali seperti dulu lagi, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, yang paling dirindukan itu selain daripada kesembuhan adalah fisik kita gitu teman-teman ya. Karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bahkan ketika hampir sembuh 100% gitu teman-teman ya, fisik kita itu kadang tidak kembali lagi seperti dulu teman-teman ya. Masih ada kelemahannya, kayak macam sering mengalami lemah, letih, lesu, itu merupakan hal biasa teman-teman. Kemudian sering mengalami sakit juga biasa. Kemudian melakukan aktivitas apapun kayak macam tidak 100% sempurna kayak dulu. Nah, itu teman-teman, sehingga ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hal yang paling dirindukan itu adalah kembalinya fisik kita seperti dulu lagi. Nah, itu teman-teman. Tetapi kadang kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis selalu mengalami kebingungan teman-teman ya. Gimana nih caranya supaya fisik kita itu kembali lagi kayak dulu lagi? Soalnya kalau misalkan dilihat dari makan gitu teman-teman ya, kita sudah mulai normal gitu. Kok ini makan udah banyak nih ya. Minumnya juga udah banyak gitu. Tetapi kenapa fisik kita itu belum kembali 100% kayak dulu lagi. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika ingin mengembalikan fisik kalian kayak dulu lagi, cermati dan pahami teman-teman ya, hal-hal yang sederhana, kemudian simple, kemudian alami teman-teman ya. Karena cara-cara sederhana ini yang akan saya sampaikan ini teman-teman ya, itu bisa membantu proses pemulihan fisik kalian kayak dulu lagi. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, untuk saya pribadi dulu sama gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, fisik juga sama lama kembalinya teman-teman ya, karena belum memahami bagaimana nih cara cepat mengembalikan fisiknya gitu teman-teman. Sehingga ya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika sudah merasa sehat, merasa sembuh, fisik saya juga dulu sama kayak kalian gitu teman-teman ya. Jadi
beraktivitasnya itu kurang sempurna lah. Kok gua dulu nih mampu melakukan ini, kok sekarang tidak, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, cara saya yang alami saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika mengembalikan fisik kayak dulu lagi, itu ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama yaitu di makanan teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, apalagi di proses pemulihan, makanan yang bergizi itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi di urutan yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi teman-teman, makanan-makanan yang alami, makanan-makanan yang seimbang teman-teman ya. Kayak macam contoh sayur mayurnya tetap dikonsumsi gitu teman-teman, kemudian buah-buahannya tetap dikonsumsi, kemudian kacang-kacangannya juga mulai dikonsumsi. Nah, karena makanan-makanan yang bergizi itu menopang tubuh kita agar kita itu kembali kuat lagi. Berpikir wajarnya ke sana gitu teman-teman. Kalau seandainya makan kita kurang, sudah pasti ya yang namanya lemah letih lesu itu ya merupakan hal biasa teman-teman ya, kalau seandainya makannya kurang. Nah, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kadang ketika merasa lemah letih lesu itu kadang pikirannya selalu kemana-mana. Padahal makanan itu merupakan penopang yang sangat besar agar fisik kita itu cepat kembali. Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam nih, kalau seandainya Pak saya itu makannya udah banyak nih ya, udah banyak makanan yang bergizi, karena kemarin-kemarin nih misalkan makannya itu terbatas gitu. Nah, sekarang itu sudah merasa penuh ya. Makan sayur mayurnya sudah dihajar juga, buah-buahannya sudah dihajar juga, kacang-kacangannya juga sudah dihajar. Tetapi masih mengalami lemah letih seperti ini. Misalnya seperti itu teman-teman ya. Minumnya usahakan minimal 8 gelas dalam sehari. Jadi usahakan ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, apalagi di proses pemulihan, usahakan minumnya jangan ditinggal teman-teman ya. Kadang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu kalau seandainya dikatakan minumnya masih kurang, kadang suka mengelak. Pak, saya itu minumnya sudah banyak nih ya. Tetapi kalau misalnya diingat-ingat, wah baru 3 gelas nih satu hari. Nah, usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, minumnya harus 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang, karena mineral itu bisa membantu fisik kita itu kembali lagi teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya waktu dulu saat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika fisik kalian itu ingin kembali lagi teman-teman ya, usahakan kalian itu fisiknya harus dilatih lagi. Dengan cara seperti apa? Melakukan olahraga ringan gitu teman-teman ya. Olahraga ringannya itu seperti apa? Kita tahu ya bahwa kita itu terkena 2 gangguan. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Nah, makanya usahakan olahraganya juga yang menyenangkan lah gitu teman-teman. Untuk saya pribadi dulu olahraganya itu sering jalan-jalan, melihat pemandangan-pemandangan seperti itu teman-teman. Tujuannya yang pertama untuk melatih fisik, kemudian yang kedua untuk melatih psikis juga gitu teman-teman, karena psikis dan fisik itu sangat berketerkaitan teman-teman ya. Kalau seandainya fisik kita mulai normal tetapi psikis kita tidak normal teman-teman ya, itu nanti bisa berdampak ke fisik juga. Contoh lah, kalau seandainya orang yang normal saja, kalau pikirannya itu selalu ngaco ya, selalu berpikirnya itu hal-hal yang tidak diinginkan, nanti menurunkan mood teman-teman. Dan kalau seandainya moodnya tidak ada, itu bisa mempengaruhi ke semangat. Dan kalau seandainya semangatnya itu tidak ada, sudah pasti mempengaruhi ke tenaga. Nah, itu teman-teman agak lemah, letih, lesu, malas ngapa-ngapain dan sebagainya. Nah, itu teman-teman, makanya usahakan untuk olahraga ringannya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan olahraganya itu yang menyenangkan, seperti jalan-jalan santai, melihat-lihat pemandangan. Nah, itu teman-teman ya, itu olahraga ringan ke tempat-tempat alam seperti itu bisa membantu proses pemulihan fisik kita kayak dulu lagi. Nah, itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin mengembalikan fisik kayak dulu lagi, usahakan kalian juga harus tidurnya itu harus cukup teman-teman ya, karena tidur itu sangat pengaruhnya itu sangat besar sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jangankan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, buat orang normal saja kualitas tidur itu bisa mempengaruhi teman-teman ya. Contoh lah, kalau seandainya orang normal kemudian kurang tidur, pasti nanti kualitas hidupnya itu bisa terpengaruh teman-teman ya. Kurang mood iya teman-teman ya, ada lemah, letih, lesu pasti ada, malas ngapa-ngapain pasti ada teman-teman. Kemudian ketika melakukan
pekerjaan itu merasa tidak mampu ya karena lemes ya. Lemes, kurang mood, kurang gairah teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mempunyai hal seperti itu, usahakan tidur di malam harinya itu harus cukup. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian mengelak juga nih, Pak saya itu tidurnya sulit nih ya. Bagaimana supaya tidurnya itu cepat? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, untuk tidur itu ada kalanya kita itu sulit untuk tertidur. Untuk mengetahui bagaimana cara tidur yang cepat gitu teman-teman, ya usahakan kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Saya sudah sampaikan tentang masalah bagaimana cara tidur agar kita itu cepat tidur. Nah itu teman-teman, kalian boleh tengok video saya yang berjudulnya itu cara tidur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kalian bisa tonton di sana, pahami saja, ikuti caranya, nanti kalian itu bakalan gampang tertidur. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin mengembalikan fisik kalian, kalian itu harus bisa mengelola stresnya teman-teman ya, karena stres itu bisa berpengaruh ke fisik teman-teman ya. Contoh kecil lah, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kalau selalu berpikirnya itu tentang hal-hal negatif, tentang hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya, ada stres di kepala kita tentang hal-hal yang tidak diinginkan, nanti justru menimbulkan lemah, letih, lesu seperti itu teman-teman ya. Karena pola pikir itu bisa mempengaruhi seseorang. Kalau seandainya kita berpikirnya itu yang menyenangkan, itu bisa menimbulkan tenaga teman-teman ya, bisa menimbulkan rasa semangat. Tetapi kalau misalnya pikiran kita atau stresnya kita itu ke hal-hal negatif, itu nanti bisa berpengaruh ke fisik juga. Ada lemah, letih, lesu, malas ngapa-ngapain, kurang mood dan sebagainya, itu pasti ada. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin mengembalikan fisik kalian, usahakan kalian itu harus bisa mengelola stres kalian teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, caranya lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, biar nanti moodnya hadir. Kalau seandainya moodnya hadir, itu nanti tanpa disadari fisik kita akan kembali lagi karena didorong dengan rasa semangat teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin mengembalikan fisik kalian, itu kalian itu harus bisa menghirup udara-udara segar gitu teman-teman. Jangan terlalu sering berdiam diri di dalam rumah teman-teman ya, karena ketika kalian terlalu berdiam diri di rumah, yang hadir justru ya kalian tambah mumet, tambah jenuh, dan ketika ada rasa jenuh dan mumet, justru itu mempengaruhi fisik kalian teman-teman ya. Kalian merasa tidak kuat, merasa lemah, letih, lesu, kurang mood dan sebagainya, itu pasti ada teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa menghirup udara-udara segar lah gitu teman-teman ya. Jalan-jalan saja ke tempat-tempat yang menyenangkan teman-teman ya. Dan ya, udara segar itu adanya ya kayak macam di pegunungan, di kebun-kebun seperti itu. Tetapi kalau misalkan kalian, Pak saya itu bingung ya, saya itu di daerah perkotaan, untuk melihat pemandangan itu seperti itu agak sulit misalnya seperti itu. Yang penting hindari terlalu sering berdiam diri di rumah teman-teman ya, karena ketika berdiam diri di rumah, yang lebih dominan kalian rasakan itu adalah jenuh, mumet, kurang semangat teman-teman, ada merasa bosan di situ. Tetapi kalau misalnya kalian keluar, itu bisa menimbulkan kesenangan, bisa menimbulkan rasa semangat, dan di situ nanti kalian timbul tenaga-tenaga yang kuat karena didorong dengan rasa semangat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan jangan terlalu sering berdiam di dalam ruangan. Usahakan sering jalan-jalan keluar. Nah itu teman-teman, makanya usahakan pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa menghirup udara-udara segar. Dalam arti kata lain, harus sering jalan-jalan, jangan terlalu berdiam diri di rumah. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, selanjutnya harus bisa menghindari stres juga teman-teman ya. Karena jujur orang yang terkena asam itu mudah terpengaruh dengan stres teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian mudah terpengaruh dengan stres, nanti fisik kalian itu bakal kembali turun lagi teman-teman ya. Nah makanya usahakan mulai dari sekarang hindari pemikiran-pemikiran yang membuat kalian mumet, yang membuat kalian ruwet gitu teman-teman ya. Buang jauh-jauh.
Intinya kembali lagi, mulai dari sekarang usahakan bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kalian itu tetap senang. Nah, makanya hindari stres. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin mengembalikan fisik kalian, usahakan kalian itu harus selalu beraktivitas layaknya orang sehat gitu teman-teman ya. Biasakan kembali kalian melakukan aktivitas seperti biasanya teman-teman ya. Tujuannya untuk melatih fisik kita teman-teman ya, karena tanpa dilatih ya fisik kita itu akan seperti itu aja teman-teman ya. Kadang selalu bertanya-tanya, kenapa nih ya fisik saya beda dengan yang dulu, sekarang merasa tidak mampu melakukan hal apapun. Tetapi kalau misalnya kalian bisa berpikir wajar teman-teman ya, ini butuh dilatih lagi gitu kan teman-teman ya. Nanti kalau seandainya kalian bisa melatihnya setiap hari teman-teman ya, fisik kalian bakalan kembali lagi. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan terlalu banyak mengeluh, kenapa ya saya begini, kenapa ya saya begitu teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja, apapun yang terjadi teman-teman ya, kalian harus sering beraktivitas teman-teman ya. Lakukan aktivitas biasa seperti dulu lagi, walaupun keadaan kalian itu ya terbatas teman-teman ya, tetapi nggak apa-apa, di situ ada pelatihan teman-teman ya. Ingat, kalau seandainya kita biasakan seperti itu melakukan aktivitas, nanti lambat laun kalian juga akan bisa beraktivitas layaknya kayak dulu lagi. Nah, itu teman-teman ya, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Dulu juga sama, saya ketika di masa pemulihan kadang melakukan ini bukannya tidak bisa ya, melakukannya itu kurang sempurna karena udah capek, kayaknya ini fisik udah beda lagi nih. Tetapi karena mungkin dibiasakan terus melakukan aktivitas itu gitu teman-teman ya, tanpa disadari mulai ada rasa senang. Kemudian di situ mulai mampu mengatasi rasa capek, mampu mengatasi rasa lelah teman-teman ya. Nah, itu, dan kemudian saya juga mulai memahami bahwa kita itu bisa karena terbiasa. Nah, itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang fisiknya belum kembali, kalian belajar masa bodoh saja. Yang penting lakukan aktivitasnya terus, walaupun aktivitasnya itu terbatas. Nah, itu teman-teman, tetapi tidak apa-apa. Di situ nanti ada pelatihan, ketika kalian terus melakukannya tanpa disadari, fisik kalian bisa terlatih dan nanti ujung-ujungnya fisik kalian bakalan kembali lagi kayak dulu lagi. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya, video tentang seputaran bagaimana cara mengembalikan fisik setelah sakit saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi hal yang paling utama itu adalah di makanan, kemudian yang kedua itu diminum teman-teman ya, usahakan kalian harus minumnya itu yang cukup gitu teman-teman ya. Kemudian olahraga ringan di alam terbuka gitu teman-teman, biar nanti itu olahraganya itu mempunyai fungsinya itu banyak ya, selain melatih fisik, melatih pikiran juga. Kemudian usahakan tidurnya yang cukup, kemudian mengelola stres dengan relaksasi. Dan untuk mengolah stres dengan relaksasi itu sebetulnya gampang, kalian bisa mengikuti meditasi, bisa melakukan yoga juga gitu teman-teman. Banyak caranya sebetulnya kalau seandainya kalian mau teman-teman ya. Dan kemudian selanjutnya usahakan sering menghirup udara segar, menghindari kalian terlalu lama berdiam diri dalam ruangan teman-teman ya. Kemudian menghindari stres. Jadi apa yang membuat kalian mumet, apa yang membuat kalian ruwet, hindari saja teman-teman ya. Kemudian selanjutnya harus bisa melakukan aktivitas layaknya orang sehat gitu teman-teman ya. Lakukan aktivitas seperti biasanya, walaupun aktivitas itu terbatas, tetapi tidak apa-apa teman-teman ya. Lakukan terus biar nanti di situ sebagai pelatihan. Dan kalau seandainya kalian dilakukan terus berulang-ulang tanpa disadari, kalian sudah melakukan pelatihannya tanpa disadari, nanti fisik kalian bakalan kembali lagi kayak dulu lagi. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya videonya tentang seputaran cara mengembalikan fisik. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga videonya itu menjadi ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian.
Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.